Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maskur dengan NIM 1701532043 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Tigubang Semarang. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Big Data dan penerapannya di bidang Smart City. Langsung saja ke slide yang pertama. Kita bahas dulu mengenai konsep Big Data. Nah, Big Data adalah hal-hal yang mencakup kumpulan data dengan ukuran di luar kemampuan alat perangkat lunak yang biasa digunakan untuk menangkap, menyimpan, mengelola, dan memproses data. Hal ini disampaikan oleh Katarina dan Mittal pada tahun 2014. Konsep Big Data sendiri, definisinya menurut Gartner, yaitu yang pertama adalah volume, yaitu mengenai aliran data yang masuk dan volume data kumulatif. Kemudian yang kedua adalah velocity, yaitu merepresentasikan kecepatan data yang digunakan untuk mendukung interaksi dan dihasilkan oleh interaksi itu sendiri. Yang ketiga yaitu variety, menandakan berbagai format data dan struktur data yang tidak kompatibel dan tidak konsisten. Nah, tiga hal ini biasa kita sebut ya, yang biasa diingat orang oleh 3V, volume, velocity, dan variety. Kemudian kita lanjutkan mengenai konsep Big Data. Big Data memiliki potensi untuk membantu organisasi meningkatkan pelayanan dan membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih cerdas. Berbagai data dikumpulkan dari sejumlah sumber, termasuk email, perangkat seluler, aplikasi, basis data, dan sarana lainnya. Data ini diformat, dimanipulasi, disimpan, dan kemudian dianalitis, sehingga dapat membantu organisasi untuk meningkatkan layanan. Big Data memiliki beberapa komponen utama yang telah dirincikan oleh Mayinka dan kawan-kawan pada tahun 2011. Di antaranya yaitu teknik untuk menganalisis data seperti machine learning dan NLP atau Natural Language Processing, teknologi seperti BI atau Business Intelligence dan Cloud Computing dan Database, serta visualisasi seperti bagan, grafik, dan tampilan lainnya. Definisi Smart City ini yang saya dapatkan ya, yang sudah dibuat dalam bentuk tabel, yaitu peneliti dan definisinya. Dari peneliti Givinger pada tahun 2007, definisinya yaitu kota yang berkinerja baik dengan cara pandang ke depan dalam bidang ekonomi, masyarakat, pemerintahan, transportasi, lingkungan, dan kegiatan warga negara yang mandiri. Kemudian yang kedua, menurut Hall dan kawan-kawan pada tahun 2000, definisi Smart City adalah kota yang memantau dan mengintegrasikan semua infrastruktur, merencanakan kegiatan pemeliharaan yang preventif, dan memantau aspek keamanan sambil memaksimalkan layanan kepada warganya. Kemudian definisi menurut Chen pada tahun 2010, Smart City adalah kota yang memanfaatkan kemampuan komunikasi dan sensor yang dimasukkan ke infrastruktur kota untuk mengoptimalkan seluruh infrastruktur yang mendukung kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian selanjutnya menurut Caraglio dan kawan-kawan pada tahun 2009, Smart City adalah kota cerdas yang berinvestasi dengan seluruh sumber daya termasuk infrastruktur tradisional dan modern atau TIK dengan pengelolaan sumber daya alam yang efektif melalui pengelolaan yang bijaksana. Berikut ini adalah contoh pemanfaatan Big Data pada dimensi Smart City ya. Sementara Smart City itu sendiri kan kompleks ya, jadi dari satuan beberapa komponen bersinergi menjadi satu sehingga terciptalah Smart City. Nah, di sini saya breakdown ya komponen-komponennya yang mendukung Smart City itu sendiri. Dilanjutkan dengan pemanfaatan Big Data-nya, model analitiknya, dan dari penelitinya. Yang pertama yaitu dari komponen Smart Economy. Pemanfaatannya yaitu meningkatkan daya saing dengan menganalisa perilaku konsumen e-commerce. Model analitiknya Predictive Analytics. Disampaikan oleh Xiao and Yao pada tahun 2018. Kemudian, mengulas online review pada bisnis perhotelan dan pariwisata. Model analitiknya Social Media Analytics dan Predictive Analytics.
Penelitinya Xiang dan kawan-kawan pada tahun 2017. Kemudian mendukung layanan sharing ekonomi berbasis IoT dengan infrastruktur AI. Model analitiknya sama, disampaikan oleh Hassanain dan kawan-kawan pada tahun 2019. Komponen selanjutnya yaitu Smart Mobility. Mengidentifikasi wilayah dengan tuntutan mobilitas yang tinggi atau Traffic Flow Prediction. Ini model analitiknya yaitu Predictive Analytics, disampaikan oleh Wang dan kawan-kawan pada tahun 2016. Kemudian Lee dan kawan-kawan juga pada tahun 2017. Kemudian menganalisis data sistem transportasi dan distribusi yang dibuat oleh GPS, Global Positioning System, untuk menemukan rute tercepat. Modelnya yaitu Predictive Analytics, disampaikan oleh New dan kawan-kawan pada tahun 2015. Kemudian penelitinya yaitu Mehmud dan Graham juga pernah menyampaikan pada tahun 2015. Selanjutnya komponennya yaitu Smart People. Melakukan analitik pada media sosial untuk mengetahui tren atau situasi terkini. Modelnya sosial media ya otomatis ya. Ini disampaikan oleh Rus Sobiatno dan kawan-kawan pada tahun 2016. Kemudian optimalisasi pariwisata terhadap pengunjung berdasarkan perkembangan ekonomi. Modelnya Predictive Analytics, disampaikan oleh Yanchun dan Lin pada tahun 2017. Kemudian melakukan analitik terhadap perilaku pelajar untuk meningkatkan kualitas belajar. Modelnya sama, disampaikan oleh Fujimura dan kawan-kawan pada tahun 2014. Selanjutnya yaitu Smart Living. Meningkatkan layanan kesehatan berbasis mobile atau healthcare atau electronic health record seperti respon darurat dan diagnosis penyakit agar diagnosanya semakin cepat ya dan semakin bisa teratasi. Modelnya yaitu Mobile Analytics, ini pernah disampaikan oleh M. Chen dan kawan-kawan pada tahun 2016. Kemudian Istefanian dan Al-Anzi pada tahun 2018. Kemudian memfasilitasi perencanaan kota dengan menggunakan berbagai jenis penyebaran sensor. Modelnya prediktif, disampaikan oleh Stanislas dan kawan-kawan pada tahun 2015. Selanjutnya, nah ini yang paling penting, yaitu Smart Governance, lebih ke pemerintahan yang smart ya, yaitu prediksi dan mencegah properti atau hunian yang kosong, kemudian menyediakan sumber single information untuk warga kepada lembaga pemerintah. Modelnya Predictive Analytics, pernah disampaikan oleh Kim dan kawan-kawan pada tahun 2014. Selanjutnya penentuan kebijakan menggunakan geosocial media data. Modelnya yaitu Social Media Analytics, pernah disampaikan oleh Zug pada tahun 2017. Ini juga nggak kalah pentingnya yaitu Smart Environment, proyek Smart Grid yang diterapkan menggunakan infrastruktur cyber komputasi untuk memastikan sumber energi yang efisien dan andal. Modelnya prediktif, pernah disampaikan oleh Zhou dan Yang pada tahun 2016. Kemudian menggunakan big data untuk meningkatkan respons krisis dan ketahanan bencana. Ini juga penting ya, agar apabila terjadi bencana dapat tertanggap dan teratasi dengan cepat. Modelnya Predictive Analytics, kemudian pernah disampaikan oleh Yang Xu dan Chen pada tahun 2017. Oke, kita lanjut ke kesimpulannya. Semakin berkembangnya Big Data di berbagai sektor kehidupan, Big Data memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kemudahan dalam bermasyarakat, didukung oleh infrastruktur teknologi pada seluruh komponen Smart City. Karena hasil kajian pustaka yang telah dilakukan, menunjukkan Predictive Analytics masih sering digunakan dalam membuat prediksi tentang kondisi yang mungkin terjadi. Selain Predictive Analytics, pendekatan analitik Big Data lainnya juga telah banyak digunakan sebagai pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan analisis, yaitu ke Social Media Analytics dan Mobile Analytics. Nah, berikut ini adalah referensi dari sumber-sumber yang saya dapatkan. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Muhammad Maskur undur diri dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.